Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Malau dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu dan dipermudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat, sudah lama sekali saya mohon maaf ya, kita tidak upload ya sobat ya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang perkebunan kelapa sawit, yaitu dengan cara membahas 3 hal yang harus diketahui sebelum penyemprotan kelapa sawit. Dalam membudidayakan kelapa sawit dikenal ada dua fase, yaitu fase yang biasa disebut dengan TBM dan TM. TBM tanaman yang belum menghasilkan, TM tanaman yang sudah menghasilkan. Kali ini kita akan membahas di bagian tanaman yang sudah menghasilkan sobat. Agar lebih efektif dalam merawat perkebunan kelapa sawit, perlu diberikan berupa piringan dengan cara disemprot ataupun manual. Oke sobat, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu memahami jenis-jenis gulma sobat. Jenis-jenis gulma ini sangatlah banyak, tergantung kondisi pada lahan sobat. Contohnya yaitu lahan kering dan lahan basah. Gulma ini terbagi menjadi dua, yaitu gulma lunak dan kedua gulma tidak lunak. Di saat pertemuan kita kali ini kita akan membahas di tanaman yang sudah menghasilkan. Oke sobat, gulma lunak dan gulma tidak lunak. Apa saja itu gulma lunak? Gulma lunak ini sering kita ketahui, sering kita temui di lahan-lahan kering. Dan kali ini kita akan bahas tentang pembahasan tentang gulma lunak. Gulma lunak itu berbagai jenisnya sobat, banyak kali macamnya. Yang pertama yaitu gulma yang paling sering kita ketahui, yaitu Agitarium conjaides. Itu bahasa latinnya. Kalau bahasa umumnya bandotan. Ada juga yang mengenalnya dengan babadotan. Babadotan ini gulma yang sangat sering kita jumpai di setiap perkebunan kelapa sawit. Gulma ini memiliki tinggi batang dapat mencapai 1,5 meter, serta memiliki bunga kecil berwarna ungu dan putih seperti yang ada pada gambar ini sobat ya, yang sudah sobat tonton. Dia memiliki daun kecil seperti telur, bunganya yang berwarna ungu keputih-putihan. Ini sangat sering sekali sobat kita temui di perkebunan kelapa sawit kita, yaitu di tanah yang kering dan tanaman yang sudah menghasilkan. Ada juga kita temui 1, 2, 3 di tanaman kita yang belum menghasilkan sobat. Kemudian sobat, yang kedua gulma lunak juga sobat, yang sering kita temui di tanah kering juga sobat, yaitu Micania micrantha. Micania micrantha ini sering juga kita temui sobat ya, tanah kering, dan cara membasminya pun sangat mudah. Oke, kemudian yang ketiga gulma Acetaceae gangetica dan lain-lain. Gulma ini jenis-jenis gulma yang saya sebutkan tadi sobat, itu cuma 3 bagian saja sobat. Banyak lagi dari gulma-gulma yang belum saya sebutkan, yang termasuk ke jenisnya gulma lunak. Oke sobat, kembali lagi yang pada judul kita tadi sobat, 3 hal yang harus diketahui sebelum penyemprotan. Tadi yang pertama udah sobat, memahami jenis-jenis gulma. Kemudian memilih herbisida dan dosis. Itu yang kedua sobat, memilih herbisida dan dosis. Ini juga perlu kawan-kawan ketahui, sebab ada berpengaruhnya dari langkah yang pertama sobat. Setelah kita mengetahui jenis gulma yang ada di lapangan, baru kita bisa kondisikan dengan dosis yang ada. Jika jenis gulma itu berjenis gulma lunak,
itu kita pakai herbisida yang berupa glufosat ataupun biasa kita disebut dengan Roundup yang berwarna kuning sobat. Itu sangatlah efektif sobat ya, karena kita tidak perlu memakai racun yang super kuat untuk membunuh gulma tersebut. Itu yang perlu juga, nomor 2. Oke sobat, kemudian yang ketiga, cuaca sobat ya. Cuaca juga sangat perlu. Di saat cuaca cerah seperti ini, inilah cocoknya untuk kita melakukan penyemprotan. Kenapa kita melakukan penyemprotan di siang hari? Kenapa bukan di malam hari? Kenapa bukan di siang ataupun sore hari? Karena jam yang waktu penyemprotan itu kita melakukan itu di saat jam pagi sobat. Di saat matahari mulai terbit, disitulah stok mata pada tumbuhan itu terbuka sobat. Di mana letak dari stok mata tersebut? Stok mata tersebut berada di pas posisi di bawah daun. Di saat posisi stok mata itu terbuka, disitulah racun tersebut, herbisida tersebut yang sudah kita semprotkan langsung meresap pada gulma yang ada sobat. Oke sobat, ini saja pertemuan kita pada hari ini. Semoga 3 hal ini sangat membantu dan berguna bagi sobat petani dimanapun Anda berada. Oke sobat, salam sukses dan salam tandan berduri. Mantap.